Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Dr. Ervenes. Kali ini kita akan membahas betapa pentingnya tablet zat besi dalam suatu kehamilan. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Dr. Ervenes. Kali ini kita akan membahas betapa pentingnya tablet zat besi dalam kehamilan. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang pernah nonton video saya dan merasa ini bermanfaat, tolong saya dikasih semangat dikit ya teman-teman ya. Dikasih like, dikasih komen, ataupun subscribe. Jadi sebenarnya teman-teman sudah tahu kan, kalau misalkan hamil kita selalu dikasih tablet penambah darah, zat besi. Oke teman-teman. Jadi sebenarnya masih banyak di sini ya ibu-ibu hamil atau teman-teman yang sedang hamil yang kadang-kadang masih suka skip tablet zat penambah darahnya gitu. Jadi saya kali ini akan membahas tentang seberapa pentingnya kita harus minum tablet zat besi. Jadi seperti yang kita tahu ya teman-teman ya, bahwa tablet zat besi ini adalah suatu suplemen supaya kita terhindar dari anemia ya. Jadi anemia yang dimaksud adalah anemia defisiensi besi. Oke teman-teman, jadi awal-awal saya akan memberitahu bahaya anemia bila terjadi dalam suatu kehamilan. Yang pertama, bisa terjadi kehamilan prematur. Yang kedua, lower mental development. Yang ketiga, terjadi pertumbuhan janin terhambat. Lalu yang keempat, ini ada hubungannya juga dengan terjadinya pendarahan postpartum. Ya, memang ada hubungannya, tapi bukan berarti sebab akibat karena anemia lalu menyebabkan pendarahan, bukan. Tapi memang ada hubungannya penelitian. Jadi betapa pentingnya tablet ferrous sulfate ini pada kehamilan itu memang sudah terjadi yang namanya anemia fisiologis. Ya, anemia fisiologis ini terjadi karena lebih banyak penambahan plasma dibandingkan sel darah merah. Dari situ kita bisa lihat bahwa itu sebenarnya anemia fisiologis. Tentu ada batasannya teman-teman. Jadi teman-teman, anemia yang patologis pada suatu kehamilan itu dibagi menjadi trimester 1, 2, dan 3. Di mana trimester 1 HB di bawah 11, trimester 2 HB di bawah 10,5, trimester 3 HB di bawah 11. Disitulah sudah dianggap patologis. Jadi sebenarnya teman-teman, anemia ini banyak sekali penyebabnya. Ada yang malnutrisi, di dalam sini termasuk zat besi. Ada juga yang hemolitik. Yang nutrisional ini juga bukan cuma zat besi, ada juga asam folat. Tapi karena yang paling banyak adalah zat besi, kita akan bahas tentang zat besi ini. Kebutuhan zat besi ini dalam suatu kehamilan berapa yang diperlukan? Jadi yang diperlukan itu sekitar 900 sampai 1000 mg secara full, secara kehamilan ya teman-teman ya. Begitu juga zat besi ini dibutuhkan pada saat menyusui. Jadi apa teman-teman keuntungannya bila kita mengkonsumsi zat besi secara rutin? Jadi disebutkan bahwa adanya secara signifikan meningkatkan durasi kehamilan. Nah, otomatis dari durasi kehamilan yang memanjang ini, maksudnya cukup waktu, itu berkolerasi dengan penambahan berat badan janin yang akan dilahirkan ya, dibanding dengan yang tidak mengkonsumsi zat besi. Tapi nggak boleh dibalik teman-teman ya, bahwa kalau misalkan zat besi ini tidak dimakan berarti menyebabkan preterm. Enggak, karena penyebab hamil preterm itu bisa juga ada keputihan, infeksi, yang lain-lain banyak. Sediaan tabletnya apa aja? Ada di sini teman-teman, saya akan taruh di sini. Secara umum rata-rata sediaan zat besi seperti ini teman-teman. Lalu rekomendasi dalam mengkonsumsi suatu zat besi ini itu adalah pada dalam ibu hamil jumlahnya 27 mg. Sedangkan pada masa menyusui
10 miligram. Nah, dengan sediaan yang tadi teman-teman, itu sudah sangat cukup. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kalau misalkan teman-teman sekalian sudah ada anemia, kurang darah, apakah bisa dengan tablet ini bisa naik normal? Jawabannya bisa, teman-teman. Jadi peningkatan ini dengan tablet cukup lama, ya, karena produksi darah itu tidak segampang itu, teman-teman. Ada diabsorpsi dulu, di metabolisme, lalu dikirim bahan-bahannya itu untuk bikin darah kan. Jadi kalau misalkan produksinya itu, teman-teman, yang kita bilang adalah retikulosit, sel darah merah muda, itu biasanya 1-2 minggu itu sudah meningkat. Tapi untuk sampai terjadi peningkatan hemoglobin itu dibutuhkan waktu 2-3 minggu. Tapi meningkatnya seberapa kan kita belum tahu, tergantung dari berapa hemoglobin Anda sebelumnya. Jadi kalau misalkan anemianya cukup parah, ya mungkin agak lama. Biasanya dalam waktu 2-3 bulan baru kembali menjadi normal, teman-teman. Nah, tentang dosisnya berapa, saya rasa teman-teman harus menghubungi dokter kandungan teman-teman masing-masing, karena tiap orang beda-beda, ya. Nah, sekarang yang kita bicarakan ada yang tablet. Efek sampingnya apa, teman-teman? Kalau misalkan kita makan, paling banyak itu adalah efek samping di gastrointestinal symptom. Bisa terjadi mual muntah, bisa terjadi konstipasi, ya. Ini cukup sering, teman-teman. Yang kedua, warna fesesnya menjadi hitam. Lalu kita bicara tentang makanan. Makanan apa yang mengandung banyak zat besi, ya. Jadi dalam makanan ini, teman-teman, pembagiannya adalah ada yang heme dan non heme. Yang heme ini, itu terdapat pada daging-daging sapi, daging-daging ayam, ikan, seafood. Lalu yang non heme terdapat pada sayur-sayuran, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang vegetarian itu membutuhkan jumlah zat besi yang lebih tinggi karena memang penyerapannya agak sulit. Oke, jadi sebenarnya pada intinya saya mau menjelaskan seperti ini, teman-teman. Jadi memang harus ada mineral zat besi itu untuk kita makan. Yang pertama, kita harus cukup. Yang kedua, penyerapan badan kita juga mesti bagus. Jadi kalau teman-teman mengalami malabsorpsi, ya tentu akan terjadi defisiensi kan. Yang paling banyak lagi adalah dicari kemana-mana nggak ketemu. Vitaminnya sudah ada, makanannya sudah cukup, tetapi kenapa masih anemia? Biasanya teman-teman cacingan ini, teman-teman, ya, itu membuat kita juga malabsorpsi, ya. Lalu makan obatnya juga, makan tabletnya diharuskan 1 jam sebelum makan, ya teman-teman, karena pencerapan akan lebih baik, tidak terganggu pada saat lambung kosong. Baik, teman-teman, kali ini saya hanya memberikan info yang tidak banyak, tapi saya rasa cukup karena banyak teman-teman yang merasa seolah zat besi ini tidak penting, bisa lewat makanan, ya teman-teman. Jadi sebenarnya nggak seperti itu, tetap kita mesti harus dibantu dengan suplemen. Suplemennya mau apa, mau gimana, terserah teman-teman. Mau mereknya apa, terserah. Lalu apabila terjadi anemia, teman-teman harus menghubungi dokter teman-teman masing-masing. Karena kita sudah tahu, teman-teman, ya, proses melahirkan itu, beranak itu bukan berarti nggak ada darah yang keluar. Kebutuhan darah kita memang sudah harus cukup. Tujuannya adalah mempersiapkan kita sampai proses kelahiran dengan persediaan darah di badan kita yang cukup. Sampai di sini penjelasan saya, teman-teman. Semoga penjelasan saya ini menjadi sangat berguna dan bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan saya mohon untuk mensupport video ini lagi dengan like atau share ataupun komen ataupun subscribe. Akhir kata, saya Dr. Revenas, saya mengucapkan terima kasih.